Sallallahu ala Muhammad. Sobat kreatif, sebelum nonton tayangan ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Lalu share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, orang Tapos jawab salam belum buka udah kencang, berarti sahurnya banyak ya. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hari ini tidak menyulitkan kita semua dengan dihadiahkan cuaca yang begitu indah, begitu mendukung, dan kita semua dititipi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bersalawat kepada beliau yaitu Sayyidina wa Habibina wa Imamina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati segenap panitia Sinergia Tapos Festival Ramadan. Ada, saya lihat tadi Pak Hari, Budian, dan seluruh panitia yang saya tidak sebutkan satu persatu karena ini bukan arisan, jadi saya nggak sebut. Intinya saya hormati semua UMKM. Masya Allah, hari ini hari keberapa nih puasanya? Sudah hari ke-25 ya, berarti Lebaran. Masya Allah, itu Pak yang jawab kayaknya udah siap amat ya Lebaran. Idul Fitri tinggal 5 hari lagi. Masalahnya Ramadan datang seneng apa sedih? Saya tanya ibu-ibu sekali lagi ya, Ramadan datang seneng apa sedih? Nah, kita ini bentar lagi Ramadan mau pergi, sedih apa kagak? Oh iya, jangan sampai seneng, ntar Ramadan pergi seneng, tengah hari bisa sarapan lagi kita. Ya, kadang-kadang bingung, datangnya kita girang, perginya juga kita girang lah. Ini sedihnya kapan? Ya, kalau di Tapos ini, kalau buka hari raya suka bagi-bagi amplop ya. Bener gak sih orang Tapos ini suka gak? Tukar-tukaran duit ya, bocah-bocah kecil tuh. Sebenarnya Allah udah kasih hadiah tuh. Orang yang suka ngasih anak-anak 10.000, ngasih 20.000, itu bukan karena tradisi, memang sunnah baginda Nabi. Di sorga ada ruangan gede namanya Darul Farah. Di sorga ada ruangan gede banget namanya Darul Farah. Darul Farah itu tempat orang-orang yang tukang ngegirangin anak kecil. Suka ngasih permen, hari raya ngasih amplop, ngasih 10.000, ponakan 20.000, anak beda lagi. Itu disuapin nama Allah, namanya surga. Di satu tempat di dalam surga namanya Darul Farah. Cuman saya pesan, Ustadz pesan buat ibu-ibu yang punya anak, kalau anaknya udah megang duit, jangan pengen ikutan. Ya, jangan pengen ikutan, antepin, itu mah duit bocah, jangan diaru-aru ya. Bapak-bapak, jangan segala takut hilang dedek, sini ayah yang pegang, bohong. Itu mah bohong ya. Biasa ibu-ibu, sini kakak, nanti hilang, sini mama pegang, besoknya lupa dah ya. Jadi biar antepin, bocah mau jajan apa kek, mau beli apa kek, itu mah hajat bocah ya. Kalau ibu-ibu di Tapos ini yang jual, termasuk Budian nih, jualan kue nih, Masya Allah. Kita kadang-kadang hari raya bingung, itu siapa yang bikin sih pertamanya ya? Naruh toples di meja itu siapa pertamanya? Dari mulai rengginang sampai kue nastar itu ya. Pertanyaannya siapa yang mulai? Ya, ternyata itu ada sunnah baginda Nabi Muhammad. Ya, orang Tapos biasanya di mejanya apa Budian? Yang udah-udah. Iya, kongwan dalamnya kerupuk, bukan? Oh iya, ada kue-kue terutama tuh, Masya Allah. Beli kue niatin. Orang-orang buat majang, buat pamer, kita jangan.
Itu ada sunnah baginda Nabi Muhammad. Ada namanya pahala akrimud duyuf, penghormatan kepada para tamu. Makanya di situ orang-orang Betawi itu kita dididik. Di depan ada sirupnya, ada biskuitnya, ada kacangnya. Itu penghormatan untuk para tamu, bukan asal hari raya itu. Emang Nabi ajarkan pahala akrimud duyuf. Jadi yang sekarang lagi bikin nastar, sekarang lagi bikin biji ketapang, niatin itu buat ngejaga sunnah baginda Nabi Muhammad. Buat yang punya, yang nggak ada mah kalender baik taruh di meja ntar dilihat tanggal. Ya, begitu ibu-ibu. Jadi buat yang sekarang lagi ngurusin rengginang, ngurusin biji ketapang, itu ada sunnah baginda Nabi Muhammad. Dan dulu sepulangnya saya dari Madinah, saya nggak begitu percaya pemali itu apa. Saya di Madinah saya mikir apa pemali. Orang-orang sini suka bilang pada pemali. Nggak taunya mereka nggak boleh nyapu malam-malam. Kata yaumul fakra, haji yaumul fakra, yaumul itu hari fuqara itu kemiskinan. Ternyata di Tapos daerah kita namanya pemali. Oh ternyata bener. Jadi orang-orang tua dulu cara ngedidik kita ternyata bener, cuman kita kurang paham. Makanya kemarin Budian ya, istri saya hamil, kata orang dulu suruh taruh bawang putih ya, bawang putih sama bangle sama apa gitu. Kadang-kadang mau daun salam sore, kayak orang mau ngeliwet gitu saya liatin. Ya orang hamil ribet amat di sini ya, tapi kita mah percaya daripada kita yang kecil gagal ya. Yang kecil gagal memaknai kalimat orang tua, jadi kita ikutin baik. Karena ini di Indonesia pakai bangle, pakai bawang putih, pakai gunting. Mungkin kalau di Jepang mah samurai segini kali ya. Ya karena tiap daerah kan beda-beda ya. Gitu. Jadi beruntung. Dan saya sampai nanya ke orang farmasi, apa urusannya perut kembung, tenggorokan cegukan, sama nempelin kertas di jidat? Nggak ada yang bisa jawab. Itu aneh, bocah cegukan berhenti. Itu gimana ya? Jadi Ustadz bingung, saya nggak bisa jawab ini. Ibu-ibu kali ya bisa ya. Itu apa urusannya cegukan sama kertas di jidat, tapi berhenti bener? Emang orang tua dulu ya, kita makanya nenek-nenek, ada nenek-nenek gak sih nenek-nenek? Ada tuh. Iya, nenek-nenek sama kayak bayi saya, senyumnya manis, kagak ada giginya guys, senyumnya manis. Ya, anak saya kagak ada giginya, tapi senyumnya manis banget. Sama ada kayak nenek-nenek ya. Bohong nek, kita mau bercanda. Di sorga mah gak ada nenek-nenek. Semuanya tinggi, putih, kagak ada yang ngencing, kagak ada yang berak, nggak ada. Nggak ada. Di sorga mah semuanya kagak perawan terus. Makanya bingung kata orang. Di sorga bahasanya apa Pak Ustadz? Bahasa Arab lah. Kita kan kagak bisa bahasa Arab lah. Kalau bini kita orang sorga mah tak lama-lama bisa ya. Lah kita pindah ke Padang, bini kita orang Padang, lama-lama bisa bahasa Padang. Begitu ya mikirnya ya. Ya, yang kedua tadi udah, yang pertama anak kecil jangan diganggu uangnya, karena itu seorang bapak-bapak, ibu-ibu lagi nyari pahala yang berujung pada darul farah. Yang kedua, adanya makanan di atas meja ketika hari raya adalah bentuk dari kesunahan Nabi, yang Nabi siapkan pahalanya itu akrimud duyuf, pahala orang-orang yang menghormati tamu. Kita saat ini sedang ada di semester atau di kurikulum Ramadan. Ramadan, Masya Allah. Kalau puasa biasa namanya saum. Ustadz lagi apa? Saya lagi saum, saya lagi puasa. Tapi ketika masuk Ramadan berubah. Saum jadi siam. Bener ibu-ibu? Iya ibu-ibu nungguin beduk ya. Sebenarnya mah bingung ini kita, beduk masih lama. Ya mau ditakut-takut diomongin DKM. Begitu ya ibu-ibu mah pokoknya cenghar baik, tahu-tahu nanti terawih makin kesini terawih kudu makin dijaga ya ibu ya. Udah Ramadan gini mah kadang-kadang ibu, maaf ya saya contohin ya, ada setan tugasnya ngegoda orang sholat. Maaf ya saya contohin, Allahu Akbar, ada namanya honjab, itu kompor udah dimatiin belum? Iya ya, kayaknya Magicom belum dicabut, bener sih.
Itu sendal mana baru, belum dicopot bandrolnya, hilang gue rasa. Allahu Akbar. Waduh, mana baik dah. Mungkin baik-baik itu ada setan namanya onzap. Jadi baik-baik kalau kita lagi ibadah, apalagi terawih itu, jadi kepikiran bocah udah kasih ini, jangan. Kita fokus karena honzap tugasnya apa? Kata Nabi, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang-orang mukmin. Makanya diganggu. Setan nggak mau lihat kita mi'raj. Setan nggak mau lihat kita punya pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya digodain. Baru takbiratul ihram pertama diingetin masalah kunci kayak ketinggalan. Kayak kompor belum dimatiin. Mana udah nyampe. Ya, rakaat kedua kerasa ini, udah asam urat udah kerasa ini, kayaknya obat belum diminum, udah dah terus be setan godain, ya. Apalagi sekarang menuju hari raya Idul Fitri, ada setan namanya maktun. Setan itu biasanya ini mau ibu-ibu di sono di laut, ini bukan di sini, bukan di laut, ini mah di laut, ya. Ibu-ibu namanya setan maktun, tugasnya ngomongin orang, dia bawa madu kayak Winnie the Pooh. Dioles-oles tuh ke mulut orang, dioles ke mulut orang. Orang pulang belanja, dia mah emang ambil THR duluan be, kita mah kagak dikasih. Ih, ngapa duit dia tuh? Ya, orang punya kerudung beda sama gamis diomongin, itu maktun kerjaannya. Makanya ketika ada teman lagi ngomong begitu ditinggalin, dia lagi kesurupan maktun. Kalau ibu-ibu dengar lagi ada bapak-bapak, ibu-ibu ngomongin orang lagi kesurupan maktun, udah jangan diterusin. Ya. Ramadan Allah buat 11 bulan, ketemulah kita bulan Ramadan. Kata Nabi, inna ma'amalu bin niat. Kita nih bapak-bapak, ibu-ibu ketemu di satu PT, kita nggak ngelamar, tahu-tahu kita nyapu, tahu-tahu kita bebenah di pabrik, nggak ngelamar, nggak ngasih KTP, kira-kira gajian nggak ntar? Enggak. Benar atau enggak? Karena kita nggak ngelamar. Ngelamar dalam ibadah namanya niat. Kalau mau berbuat baik apapun itu jenisnya harus didasari dengan niat. Besok saya mau ngapain? Nawaitu shaum. Niat saya buat berpuasa. Besok dihitung sebagai puasa. Kalau kita nggak sahur, nggak niat, besok nggak makan, nggak minum, hitungannya diet. Jadi pentingnya agama Islam menaruh niat itu di awal. Kalau belum masih tahap belajar, saya suka lihat di mobil tuh ada orang pakai mobil ada tulisannya latihan menyetir. Kalau orang masih mobil pakai latihan, mau nyerempet trotoar kayak nabrak pagar nggak ada yang ngomelin. Karena apa? Masih latihan. Tapi kalimat latihannya udah dicopot, jangankan nabrak pagar, salah ngelakson, orang berantem. Karena apa? Dia ngerasa sudah lihai. Maka dari itu kita yang masih ibu-ibu, masih ada di majelis taklim, masih ada pengajian di wilayahnya, tata terus belajar. Karena jujur ibu, bapak, jadi ustadz saat ini sama jadi ustadz dulu beda. Kakek kami jadi ustadz enak, ustadz saya punya pisang gede banget nih buat Pak Ustadz, buat Pak Kiai. Saya punya ayam gede banget nih, yang saya mantar aja, yang penting Ustadz dulu, Kiai dulu. Kalau jadi Ustadz sekarang, ya Allah, kalau boleh cerita, habis sedekahan, itu masih di piring, boro-boro yang bagus yang masih di karton. Ya itu ya, daripada basi kasih Ustadz baik katanya, mau belum pulang. Coba itu, daripada basi katanya kasih Ustadz baik. Kita kebagian daripada basi. Pak Ustadz dulu dikasih ayam paling gede, pisang paling gede. Bagian kita daripada basi katanya kasih Ustadz baik. Ya Bang, ada Bang Sarta tuh saksinya. Daripada basi katanya kasih Ustadz baik. Jadi alhamdulillah ibu-ibu kita dikasih ke Ramadan saat ini, ya Allah, masih banyak orang-orang yang malah saat ini lagi bolak-balik di rumah sakit, entah keluarganya entah dianya. Orang jangankan cakep, dikasih cantengan repot. Orang cakep banget, orang gagah banget, dikasih cantengan repot. Kita masih alhamdulillah ini ke lapangan apa namanya nih? Iya, lapangan Gama, masih bisa pada berangkat.
Karena sehakikatnya kalau orang sini bilangnya nungguin maghrib apa ngebuburit ya, sebenarnya mah burit mah nggak ditungguin, dia datang. Cuman bagaimana caranya kita isinya. Ada yang saat ini udah hafal 4 lembar per hari ini. Ada yang kita belum ngebet pisan juga ada. Jadi tergantung respon badan seseorang menghadapi ibadah itu, tergantung apa yang dimakan. Contoh, ibu-ibu hari ini diajak ngaji, ayo kita ke lapangan Gama, katanya di Shot Owen di sana kita ngaji be. Bisa jadi jawabannya apa? Lagi capek banget ini, kita baru pulang pisan. Tapi lempengan itu bu, ada sembako gratis hari ini sore dibagiin lapangan Gama. Itu lagi meriang guys, sehat kayaknya, langsung pergi. Jadi agama tergantung apa yang dinilai dalam diri dia. Kalau memang harta dinilai dalam diri dia bagus, dia akan perjuangkan itu. Tapi ketika agama dianggap rendah, dulu ada sahabat Nabi yang dari dulunya dia miskin secara harta, dia berdoa kepada Allah melalui baginda Nabi Muhammad, dirayu kata Nabi, jangan, belum saatnya dia kaya, belum saatnya dia kaya. Tapi akhirnya Nabi mengangkat tangan kepada Allah untuk memintakan sahabat itu jadi kaya. Namanya siapa? Sa'labah. Dulu masih miskin, sholatnya rajin, ngajinya rajin, Senin Kemisnya rajin, ngaji bulannya rajin. Ketika Allah titipkan sedikit kekayaan, jauh dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika Julbijadain itu tadinya kaya, orang kaya banget, sekecamatan Tapos mungkin dia pada saat itu masih paling kaya. Tapi karena ingin ikut Nabi ke Madinah, dia tinggalkan kekayaannya. Dia berangkat ikut Nabi ke Madinah. Demi apa? Demi cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Maka saat ini kita gunakan baik tenaga yang punya tenaga, baik pikiran yang punya pikiran. Saat ini ada malaikat yang khusus hadiah Allah hadirkan untuk majlis taklim. Namanya malaikat sayyarah. Mungkin saat ini ibu-ibu yang saya lihat hanya beberapa orang, para pedagang saya lihat beberapa orang. Tapi percayalah ibu-ibu, ada satu malaikat yang Allah berikan nama sayyarah. Mudah-mudahan isinya jutaan di ruang lingkup ini. Semoga saya doakan, mudah-mudahan ibu-ibu yang saat ini sedang berjuang tarawihnya Allah jaga. Nanti sampai Idul Fitri ketemu sholat itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ikrarkan dalam hati, ya Allah, inilah hari kemenangan untuk perjuangan kami. Kami memang bukan orang kaya, tapi izinkan kemenangan ini kami juga raih. Karena sesungguhnya orang yang menang adalah orang yang berjuang. Kalau nggak berjuang, malu kita ikut-ikutan menang. Puasa enggak, sahur enggak, buka puasa jarang, tiba-tiba ikut menang. Terkadang saya cerita tadi sama Pak Sarta, dalam keadaan Idul Fitri ada dua kejadian dalam satu waktu. Percaya ibu-ibu, 2 kejadian dalam satu waktu dalam Idul Fitri. Saya perhatikan orang-orang kita tuh. Pas 1 Syawal keluar dari masjid, dia masuk ke rumah. Aneh, orang Indonesia termasuk kita, dalam 1 Syawal pas Idul Fitri bisa nangis sambil ngomong, Ma, udah ini juga minta maaf. Itu bisa ngomong sambil nangis. Tuh hebatnya orang Indonesia. Abis itu dia nyelontong sayur. Itu bisa begitu. Karena orang kita tahu bahwa momen hari raya adalah momen dimana kita harus minta maaf. Jangan malu suami minta duluan, istrinya minta duluan, atau teman minta duluan. Nggak ada yang Allah hinakan gara-gara dia menundukkan dirinya untuk meminta maaf kepada saudaranya. Jadi di malam takbiran kita udah niatkan, nggak usah ayah minta maaf aku duluan, aku minta maaf ayah duluan. Putusin egonya, bobrokin egonya. Kita hadapkan di hadapan Allah Ta'ala, kita adalah orang yang penuh dosa. Jadi dari sini kita berharap mudah-mudahan 5 hari ke depan masih ada sisa ini, Allah izinkan ibadah kita dijaga, kurang-kurangnya diterima. Semoga 1 Syawal menjadi peringatan terindah dan terbaik yang akan kita jalani, dan seluruh rangkaian ibadah kita Allah terima, dan dosanya kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah puasa kita jauh dari kata baik, jauh dari kata menjaga.
Semoga keridhaan Allah Subhanahu wa taala menghadirkan segala bentuk ampunannya, maghfirahnya. Sebelum saya tutup, kita akan sama-sama berdoa, mudah-mudahan seluruh alam semesta ini menjadi saksi bahwa acara ini Allah ridhoi. Acara ini Allah berikan kelancaran dan keberkahan. Dan seluruh rangkaian yang dimulai dari tanggal 14 sampai 16 semua terhitung sebagai pahala di mata Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattah ya Razak ya Muhawwilal ahwal hawil halana ila ahsanil hal. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, semoga acara ini Engkau berikan keridhaan, keuntungan yang kami dapatkan berubah menjadi keberkahan. Tenaga yang kami keluarkan untuk membentuk acara ini, tenaga, pikiran, dan daya upayanya, Engkau anggap ibadah di matamu ya Allah. Semoga apa yang kami niatkan untuk mengisi Ramadan ini diberikan pahala yang Engkau janjikan, yaitu siapa yang bergembira dengan hadir dan mengisinya bulan Ramadan dijauhkan dari siksa neraka. Semoga ibadah tarawih kami yang sisa beberapa hari ini Engkau berikan kesehatan dan kami bisa melaksanakan sholat id dalam keadaan sehat afiat bersama keluarga kami, saudara-saudara kami, dan sanak pemilik kami. Semoga Engkau ridho ya Allah atas ikhtiar apa yang kami jalankan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbikal izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.